Bab 92. Dulu, ketika ia mengirim Suanmo ke Tenggara, ia sebenarnya tidak berniat membunuhnya, apalagi mencabut komando pasukannya. Saat itu, Kekaisaran Song berada dalam kondisi terlemahnya. Berbagai faksi militer diam-diam mulai bergerak melawan keluarga kerajaan. Ia bermaksud meminjam kekuatan Yanbei untuk menyelamatkan keluarga Nalan dan melindungi warga sipil dari kobaran api perang. Namun, para penjaga tua yang keras kepala itu menolak solusi seperti itu. Pada saat itu, siapapun yang menyerahkan negara akan menjadi pengkhianat abadi bangsa dan selamanya dikenang sebagai pengkhianat. Ia tidak ingin Suanmo yang setia menjadi orangnya, dan karena itu, ia memindahkannya jauh dari pusat. Ia juga khawatir para prajuritnya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Jika bawahannya setuju secara serempak untuk menimbulkan masalah, bahkan jika Suanmo tidak setuju dengan Yansun sebagai penguasa, para pejabat Yanbei niscaya akan mencoba menyalahkannya. Oleh karena itu, ia mengambil bawahan Suanmo dan mendorongnya untuk memimpin angkatan laut yang sama sekali tidak relevan. Namun, tidak peduli bagaimana ia menghitung, ia tidak menyangka bahwa para bandit akan menyerang pangkalan militer sementara Song tenggelam dalam kerusuhan sipil. Dan sebagai tambahan, ia tidak menyangka bahwa dengan jabatan setinggi itu, Suanmo akan secara pribadi menuju medan perang. Kalau dipikir-pikir, situasi saat ini benar-benar karma. Karena terlibat dalam politik begitu lama, tangannya berlumuran darah. Dengan satu perintah, ribuan kepala akan terpenggal. Ia tidak pernah menyesali pilihannya, jadi ia memahami situasinya. Ia benar-benar mengerti bahwa ia pantas mendapatkannya. Oleh karena itu, ketika ia menyadari bahwa Yansun telah mengunjunginya setiap bulan selama hari-hari yang aman, ia tiba-tiba mengerti bahwa Yansun tidak benar-benar menginginkannya menjadi istrinya untuk melahirkan anak-anaknya. Meskipun Yansun telah berjanji kepada Istana Song bahwa ia akan mempertahankan posisi Kekaisaran Song, namun Yansun tidak menegakkannya. Ia tidak ingin semua hal antara dirinya dan Yansun dicap sebagai politik. Itu mungkin pertama kalinya ia bersikap keras kepala dan egois dalam hidupnya. Setelah itu, setiap kali mereka menginap, ia akan memakan ramuan kontrasepsi dan menghilangkan segala kekhawatiran yang ada dalam dirinya. Kemudian, Yansun semakin jarang datang. Sampai saat ini, Yansun sudah hampir 2 tahun tidak menginap bersama wanita itu. Sepanjang hidupnya, apapun yang diinginkannya bagaikan pasir yang lepas dari genggamannya melalui celah-celah jari-jarinya. Semakin ia berusaha memegangnya erat-erat, semakin cepat pasir itu terlepas. Pada akhirnya, tak ada yang tersisa. Dengan api yang menyala, setiap surat akhirnya terbakar habis. Api membakar habis korespondensi terakhir dan bukti masa lalu mereka. Sedikit demi sedikit, bersama dengan kehidupannya yang hancur, semuanya terbakar habis. Sebagian cinta itu manis, sebagian cinta itu hanya tentang beban. Ia telah mengecewakan Suanmo dan merasakan penyesalan yang tak berkesudahan. Sekarang ia akan mati. Mengapa ia harus memberitahu Suanmo segalanya dan merasa bersalah tentang semua itu? Hidupnya sudah cukup berat. Mengapa ia menaburkan garam pada lukanya? Bakar semuanya. Semua orang bisa melihat kemakmuran dan kekayaannya, kekuasaan dan otoritasnya. Tetapi hanya ia yang bisa melihat bahwa di balik semua lapisan kepura-puraan itu, hatinya benar-benar lelah. Bukannya ia tidak ingin mencintai, hanya saja ia tidak mampu untuk mencintai. Ia sama seperti dia, dan memikul terlalu banyak tanggung jawab. Ia tidak mampu bersikap egois, gegabah, penuh gairah, apalagi naif. Bakar semuanya. Asap tebal mengepul saat ia mulai batuk hebat lagi. Cairan hangat mulai mengalir turun lagi. Pada saat itu, kenangan melintas di depan matanya. Musim semi telah tiba lagi, saat kelopak bunga putih berjatuhan saat ia berdiri di taman. Menoleh ke belakang, matanya tampak jernih. Sambil tersenyum, ia menatapnya dengan penuh minat sambil menggoda. Apakah kamu tersesat?
Dari istana mana kamu berasal? Ia berpakaian seperti anak laki-laki, dan wajahnya benar-benar merah. Ia mengumpulkan cukup keberanian untuk berbicara, tetapi ia sangat lembut. Aku adalah putra Raja Anling dari Kekaisaran Song. Aku adalah Xuan Mo. Barangkali, langkah pertama sudah salah. Betapapun indahnya kenangan itu, pada akhirnya ia tertutupi oleh lapisan debu tebal dari perjalanan waktu. Meskipun langit tampak sama, awannya tidak lagi sama, dan orang tidak dapat lagi melihat kenaifan dan kemurniannya. Yang tersisa hanyalah dinding-dinding yang rusak dan bayangan-bayangan yang berlalu begitu saja. Hal yang lucu adalah, hari-hari yang sederhana itu justru merupakan hari-hari yang tampaknya tidak akan pernah bisa ia lupakan. Dalam hidupnya, ada dua orang yang sangat disayanginya. Satu orang telah ia usir, satu lagi menjadi saudaranya yang paling disayangi, yang selamanya hidup di dalam hatinya. Namun, sayangnya ia tidak akan pernah menjadi salah satu dari mereka. Sekalipun seluruh ruangan terang benderang, ia merasa seolah ada selubung kemerahan yang menutupi penglihatannya, menyebabkan segalanya tampak begitu menyedihkan dan gelap. Sepanjang hidupnya ia bertahan, tetapi pada akhirnya, semua itu berubah menjadi nihil, menghilang dalam arus sejarah. Setelah mengendalikan ribuan kehidupan, ia hanya merasakan kelelahan dalam kenangan yang cepat berlalu. Surat di tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah seperti salju. Abu hitam di tungku api beterbangan, menyemburkan lidah api. Sambil tersenyum getir sampai akhir, pergelangan tangannya jatuh lemas. 5 tahun setelah leluhur Agung Yan mendirikan dinasti, pada tanggal 4 Desember di malam bersalju, Permaisuri Nalan meninggal dunia di Istana Dongnan. Setelah kepergian Yang Mulia, kami menemukannya. Yan Sun berbalik. Sekarang, Istana Dongnan sudah benar-benar tenang tanpa ada seorang pun di istana besar itu. Masa berkabung permaisuri sudah lama berakhir, dan para pelayan di Istana Dongnan telah dipindahkan ke berbagai istana lain. Yang tinggal hanyalah 2 orang pelayan tua yang bertugas membersihkan gedung siang dan malam secara bergiliran. Ketika membuka kotak itu, ia dapat melihat bahwa itu adalah jubah emas kusam yang dipenuhi sulaman, dengan kata-kata berkat di kedua kerahnya. Jubah itu tampak begitu sederhana, namun elegan. Satu-satunya masalah adalah lengannya robek dan ditambal. Jika seseorang tidak terlalu memperhatikan, mereka tidak akan tahu bahwa jubah itu robek. Yan Sun berdiri di sana dan memandanginya cukup lama. Akhirnya, ia mengangkat kepalanya dan menyerahkan pakaian itu kepada pelayan, sambil berkata, "Kembalilah ke istana." Dipahami. Para pelayan mengikutinya dari belakang. Gerbang istana terbuka, membiarkan angin dingin masuk, mengaduk debu di istana. Sinar matahari agak menusuk saat ia menyipitkan mata. Berdiri di dekat pintu, ia tiba-tiba berbalik dan melihat tempat tidur yang berada di balik lapisan demi lapisan tirai. Seolah-olah semuanya masih sebulan yang lalu ketika ia duduk di sana dan bertanya, "Malam ini, aku akan memberitahu para pelayan untuk menyiapkan lebih banyak hidangan." "Kaisar, maukah kau datang lagi? Kaisar, maukah kau datang lagi?" Sinar matahari menusuk hatinya saat ia tiba-tiba merasakan datangnya kesedihan. Itu hanya penundaan kecil, tetapi ia hampir tidak menyangka bahwa itu menjadi perpisahan abadi. Alisnya sedikit mengernyit lalu mengendur. Perlahan, ia menyingkirkan perasaan kesedihan itu. Tepat saat ia hendak melangkah keluar, ia tiba-tiba mencium bau sesuatu yang terbakar. Saat berbalik, ia melihat seorang pembantu berjongkok dan membakar sesuatu. Ia sedikit terkejut saat membawa orang-orang ke sana. Melihatnya, wanita itu tercengang. Segera ia melompat dan berlutut di tanah, menyambutnya. Melihatnya, Yan Sun bertanya, "Kamu Wen Yuan? Kamu sebelumnya melayani permaisuri?" "Benar, pelayan ini adalah Wen Yuan." "Mengapa kamu di sini?" "Ini adalah barang milik permaisuri. Sebelum meninggal, permaisuri menyuruhku untuk membakar barang-barang ini."
Setelah dikirim ke Lady Anpin, aku tidak punya waktu untuk kembali. Akhirnya, aku berhasil menemukan waktu, jadi aku di sini untuk mengurusnya. Melihat bagaimana Wen Yuan mengenakan pakaian yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang pelayan rendahan, dan fakta bahwa lehernya memiliki tanda merah samar, Yan Sun segera tahu bahwa setelah permaisuri meninggal, Wen Yuan pasti telah diganggu. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya, "Di mana keluargamu?" Wen Yuan terkejut karena ia tidak menyangka kaisar akan menanyakan hal itu. Ia langsung menjawab, "Pelayan ini datang ke sini bersama permaisuri. Keluargaku ada di Song." "Apakah kamu punya saudara?" "Yang mulia, hamba memiliki kedua orang tua yang sudah lanjut usia, 3 kakak laki-laki, 2 kakak perempuan, dan 1 adik perempuan." Yan Sun mengangguk. Ia memberi instruksi kepada pelayan di sampingnya, "Beritahu Departemen Pelayan. Berikan dia pangkat kehormatan pejabat tingkat 4, dan berikan dia tunjangan tetap yang setara dengan pejabat tingkat 5. Selain itu, berikan dia 100 pon emas. Dia boleh kembali ke kampung halamannya hari ini." "Dimengerti, hamba ini ingat." Wen Yuan benar-benar tertegun dan terdiam saat ia hanya berlutut di sana dan tidak berbicara. Menariknya, pelayan itulah yang menggodanya. "Pejabat kehormatan, apakah Anda begitu senang sampai lupa cara berbicara? Apakah Anda tidak akan berterima kasih kepada Yang Mulia?" Air mata mengalir deras dari matanya saat ia membenturkan kepalanya ke tanah, bersujud dan berseru, "Terima kasih atas kebaikanmu." "Terima kasih, Yang Mulia, atas kebaikanmu." Yan Sun tidak berbicara lagi. Pandangannya berhenti sejenak pada tanah yang penuh dengan kertas putih sebelum berbalik dan pergi. Salju telah berhenti turun, langit begitu biru, seperti genangan air. Angin meniup sebuah surat, kertas itu mengejar pria itu. Bertahun-tahun yang lalu, di bawah sebatang lilin, seorang jenderal yang sekarat menggunakan seluruh kekuatannya untuk menulis surat ini. Surat ini telah melewati banyak tangan orang, namun tidak ada yang merasa aneh saat membacanya. Itu hanyalah surat yang ditujukan kepada Kaisar Yan, karena surat itu merinci informasi tentang kekuatan dan cadangan militer Song, dan informasi tentang setiap unit. Namun, di dunia ini, hanya ada 3 orang yang mampu memahami makna sebenarnya yang tersembunyi di dalam surat itu. 2 di antaranya sudah tidak ada lagi. Dengan goresan yang kuat, kata-kata itu tampak memancarkan kekuatan karena dicap dengan cap nama Suan Mo. Namun, kata-kata itu jelas bukan tulisan tangan yang sama dengan orang yang telah berkomunikasi dengan Yan Sun selama bertahun-tahun. Angin terus bertiup saat surat itu mengejar Yan Sun, berkibar saat api mulai melahap surat itu. Api membakar kop surat, membakar abis ucapan salam, melahap formalitas, melahap bagian tengah. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang saat surat itu terbang semakin tinggi, hampir mengenai orang di depannya. Namun pohon pir tiba-tiba muncul di depannya. Surat itu tergantung tinggi di pohon. Surat itu hanya meleset beberapa meter dari pria di depannya. Yan Sun tertegun saat menatap pohon itu. Tiba-tiba ia teringat fakta bahwa pertama kali ia bertemu Suan Mo adalah di lokasi ini. Saat itu, Suan Mo tersesat dan tidak sengaja datang ke sini. Wajahnya memerah dan tampak lebih seperti gadis kecil yang pemalu. "Yang Mulia?" tanya pelayan itu. "Yang Mulia?" Yan Sun kembali sadar lalu dengan ringan memberi hormat pada pelayan itu sebelum meneruskan perjalanannya kembali ke istana. Api perlahan membakar ke atas. Di bawah pohon pir yang menghalangi, surat yang tidak pernah dikirim selama lebih dari 5 tahun itu perlahan-lahan dipadamkan oleh ular api merah. Akhirnya, yang tersisa hanyalah tumpukan abu hitam. Saat angin bertiup, abu itu berhamburan ke tempat yang tak terlihat. Jauh di sana, pembantu itu telah mengambil semua surat lainnya dan menuangkan semuanya ke dalam tungku api. Api membumbung tinggi karena masuknya bahan bakar secara tiba-tiba dan memancarkan kehangatan baru. Emosi yang begitu dalam, namun nasibnya begitu dangkal. Selalu seperti itu, sejak dulu sekali.
Arsip sejarah. Menurut arsip sejarah, 6 tahun setelah berdirinya Kekaisaran, makam Permaisuri Nalan selesai dibangun. Makam ini terletak di sebelah selatan Gunung Yanbei Luari. 23 tahun kemudian, leluhur Agung Yan meninggal dunia dan dimakamkan di makam Taiji. Makam ini terletak di sebelah utara Gunung Luari dan menghadap ke makam Permaisuri Nalan. Anak Sungai Cisui, Sungai Qianhua melewati daerah ini dan mengalir melalui 2 makam tersebut. Karena salju yang sering turun di sungai menyerupai bunga putih pohon pir, sungai ini juga dikenal sebagai Sungai Bunga Pir.